Waalaikumsalam Pak Fathah. Boleh di sini? Oh iya, silakan. Iya, lagi-lagi ketemu dengan Bu Elo. Ngerepotin lagi Bu, ada tugas lagi dari PGP. Jadi minta tolong seperti yang saya jelaskan kemarin. Iya. Saya rekam ya, nggak apa ya Bu ya? Oh iya. Terima Jadi kasih, artis Bu. dadakan saya ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa kan. Jadi kan terus jadi artis juga kan. Oh begitu ya. Gini Bu. Ya seperti yang kemarin saya jelaskan, ada 4 kasus. Kasus 1, kasus 2, kasus 3. Hanya sekedar diminta untuk disuruh tugasnya untuk minta pendapat sama rekan sejawat. Kira-kira yang Bu Elok pilih kasus yang mana ini? Kasus 1 apa kasus 2, kasus 3, kasus 4? Setelah saya baca, sepertinya yang menarik itu studi kasus yang kedua Pak. Kasus yang kedua, Iya. saya bacanya, saya lihat ya. Iya. Jadi menarik begitu loh, maksudnya itu bisa menimbulkan sesuatu yang apa ya? Kayak dilema gitu. Oh iya, dilema. Iya Bu, soalnya memang bukan tidak mungkin kita suatu saat akan menghadapi hal semacam ini kan gitu ya. Iya. Jadi saya mohon izin saya baca ya. Iya. Anda kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi, salah satu guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten, memiliki semangat belajar yang tinggi, menguasai bidang yang diajarkan dan metode pengajarnya juga sudah dimengerti oleh murid-murid. Akan tetapi memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali jenengan selaku kepala sekolah mendapat keluhan dari wali murid bahwa Pak Dodi sering marah-marah pada muridnya ketika ia kecewa pada kinerja mereka. Dan Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada Pak Dodi, juga sudah membimbing Pak Dodi untuk memperbaikinya. Pak Dodi kerap kali juga terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat RPP, soal ujian, dan tanggung jawab lainnya. Terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan studi tur ke Jogja. Karena beliau, Pak Dodi, kebetulan jadi bendaharanya. Dan akhirnya jenengan selaku kepala sekolah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Pak Dodi, kan gitu Bu ya. Iya. Akan tapi Pak Dodi menerima keputusan tersebut dan segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi secara personal meminta Bu Elo untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya, dan Bu Elo mengiyakannya. Suatu hari ada email dari bagian SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Bu Elo mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi. Sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, kebetulan Bu. Pengelolaan waktu juga integritas. Dan jenengan paham betul bahwa kalau mengisi dengan sebenarnya Pak Dodi tidak akan mendapat pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik pula. Bella juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Kira-kira yang Bella lakukan apa jika Bella kepala sekolah SMA Tunas Gemilang? Apa akan mengisi form tersebut dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi, dan yang menjadi pertimbangannya apa? Dijelaskan Bu. Oh iya. Hadap ke saya di kamera nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Kalau saya di dalam posisi jadi kepala sekolah dengan apa itu namanya, seorang guru, mempunyai seorang guru Pak Dodi, beliaunya kan selain tadi mempunyai masalah, tapi kan beliaunya itu kan guru yang kompeten. Hanya saja mungkin ada faktor yang membuat seperti itu.
ya kan. Nah, ketika saya disuruh mengisi rekam jejak untuk apa namanya, istilahnya persyaratan Lembar masuk rekomendasi. lembar Iya. rekomendasi untuk masuk ke sekolah yang baru, saya akan menulis apa adanya. Tapi maksudnya apa adanya itu bukan yang terlalu memojokkan, tapi memang kita kan istilahnya itu manusia, ya kan. Nggak mungkin istilahnya 100% beliaunya itu entah disiplin, entah apa kan nggak mungkin. Walaupun orang-orang yang baik pun istilahnya itu kinerjanya baik, kadang-kadang kan ada di sisi, mungkin di sisi disiplinnya atau di sisi apa ya, untuk mengajarnya atau penyampaiannya itu kan juga ada yang kurang. Jadi misalnya saya disuruh mengisi seperti itu, saya akan mengisi apa adanya tapi tidak menggunakan kata-kata istilahnya itu yang memojokkan. Nah, dari situ kan akan menjadi pertimbangan. Oh, guru ini memang berkompeten, tapi kan memang mempunyai apa itu namanya? masalah. Saya merasa kalau memang beliaunya itu orang yang berkompeten, terus bagian SDM-nya di sekolah tersebut itu pasti tahu, oh, beliaunya bisa. Mungkin hanya perlu mungkin perjanjian atau seperti apa begitu. Menurut saya seperti itu. Ya. Gitu. Jadi yang menjadi pertimbangan tadi ya karena memang yang akan ceritakan pada sekolah tersebut itu faktual berarti ya. Iya. Kan kebenaran yang pernah terjadi tapi tanpa bahasa yang memojokkan gitu. Kan tidak mungkin saya membuat sesuatu yang baik-baik, terus ternyata nanti di prakteknya loh kok begini loh. Anda sebagai kepala sekolah kok bisa membuat rekam rekomendasinya kok seperti itu. Takutnya di sekolah yang berikutnya ada kejadian yang kurang enak, nanti disalahkan belok juga. Dulu rekomnya baik, sekarang nggak bagus kok kinerjanya kok seperti ini. Kan juga apa ya? Saya kan juga harus mempertimbangkan itu. Gitu. Baik Bu, berarti di sini kita ada sedikit perbedaan. Ini kan namanya memang kalau dalam materi kami kemarin itu dilema etika. Oh iya. Jadi sebuah bimbang antara dua hal yang membuat kita dilema. Dalam hal ini kebetulan ya yang buat bimbang itu kebenaran lawan kebenaran. Jadi kebenaran versus kebenaran. Iya. Belok berpendapat seperti itu ya tidak masalah, benar. Cuman kalau saya sedikit beda pendapat. Kalau tadi Bu Elok akan menceritakan kejadian yang apa adanya, faktual sesuai kebenaran. Kalau saya mungkin akan saya baguskan. Jadi saya akan ngasih rekom, saya akan bilang bahwa Pak Dodi ini sebelumnya ya tidak saya ceritakan kejadian yang sebelumnya gitu, saya simpan. Jadi yang saya utamakan itu karena rasa kasihan. Oh iya. Jadi karena kondisi anaknya tadi, istrinya sudah tidak bekerja gitu. Cuman di sini nggak ada benar salah, karena benar sama benar yang membuat kita dilema. Hanya saja kalau Bu Elok tadi berpikirnya berbasis peraturan, kalau saya berpikirnya berbasis rasa peduli seperti itu. Gitu. Ya, jadi sama-sama benar. Hanya sudut pandangnya yang berbeda, maksudnya. Iya, yang berbeda. Kalau Bu Elok sudut pandangnya profesionalitas sebagai seorang kepala sekolah kan gitu. Iya. Kalau saya ya sudut pandangnya kemanusiaan karena memang kasihan gitu. Jadi ini sama-sama benar kok gitu. Sama-sama benar ya. Sama-sama benar, nggak ada masalah. Memang kita kan dalam kejadian sehari-hari, dalam aktivitas kita di sekolah, kadang di masyarakat kan kita sering menjumpai hal seperti itu. Seperti itu. Jadi istilahnya bingung. Kalau mau seperti ini itu nanti begini, kalau seperti itu begini. Jadi dilema. Berarti sebenarnya itu sama-sama benar. Sama-sama benar. Hanya sudut pandangnya yang berbeda. Cuma nanti mungkin di materi kami ada lebih dalam lagi tentang paradigmanya, tentang 9 langkah untuk mengambil keputusannya seperti itu Bu. Cuman kalau di awal memang seperti itu. Jadi sama-sama benar gitu. Tergantung sudut pandang kita tadi yang berbeda.
Jadi ya tidak apa ya Bu ya, kita kan nggak masalah beda pendapat seperti ini kan ya gitu ya. Iya, nah dari situ kan dari beda pendapat kan nanti kita kan juga bisa istilahnya itu mempunyai sudut pandang yang berbeda lagi. Maksudnya nggak hanya itu saja gitu kan, saling apa ya, saling bertukar pikiran, jadi kan sharing lah. Ya. Ya sudah Bu, itu saja. Oh iya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Iya, Saya sering sama-sama. mendapatkan